Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah di video sebelumnya Zanoba dan Cliff lulus dari akademi, di video ini kisah akan berlanjut pada permasalahan Cliff mengenai kepulangannya ke Milis. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 21 bab 3 dan 4 serta sebuah cerita selingan yang berjudul Upacara Kedewasaan. Pertama kita bahas beberapa hal tentang Non dan Aisyah. Sementara Rudeus sibuk dengan misinya, Non semakin populer di sekolah berkat pekerjaannya sebagai ketua dewan siswa. Selain karena mulai menyamai Ariel, Non pun bahkan sudah dianggap sebagai maskot sekolah, yang mana dirinya dikenal dekat dengan siswa lain sehingga banyak yang memanggilnya Non-chan dengan akrab. Namun berbanding terbalik dengan popularitasnya, prestasi Non bisa dibilang biasa-biasa aja. Berbeda dengan orang lain yang memiliki kelebihan dan kelemahan, Non tidak menguasai satu bidang pun, namun juga tidak buruk dalam bidang tertentu, di mana perkembangannya memang bisa dibilang lebih lambat, walau hal tersebut merupakan hal yang normal. Di sisi lain, Aisyah semakin menempel dengan Ars berhubung Aris tidak terlalu pandai mengasuh anak. Namun hal tersebut malah membuat Ars terobsesi dengan Opai, karena setiap kali Aisyah menggendongnya, Ars akan selalu tertawa kegirangan. Mengesampingkan Ars, PT Ruda pun dapat berjalan dengan baik berkat Aisyah, Rinia, dan Pursena. Walau Rudeus telah mengumumkan bahwa PT Ruda merupakan anak perusahaan PT Orsted, namun untungnya tidak ada satupun yang menentang. Sehingga rencananya untuk membangun cabang pun masih berjalan dengan baik. Namun mengesampingkan semua itu, yang paling penting untuk saat ini adalah Non dan Aisyah akan berusia 15 tahun. Di mana kelipatan 5 dalam usia seseorang merupakan waktu yang penting sehingga hampir selalu dirayakan. Dan ulang tahun ke-15 sendiri dianggap sebagai awal mula kedewasaan. Sehingga Ruda sempat berniat membuat pesta besar, walau Roxy menyarankan membatasi skalanya. Dan untuk merencanakan pesta tersebut, semua orang kecuali Non dan Aisyah berkumpul di ruang bawah tanah untuk mengadakan pertemuan rahasia. Di mana Rudeus begitu antusias untuk memberi kejutan berhubung dirinya selalu mendapat kejutan di ulang tahun ke-5 dan ke-10-nya. Namun karena terlalu rumit, akhirnya pesta kejutan dibatalkan dan diskusi tersebut berubah menjadi penentuan kado yang akan diberikan. Di mana Lilia berencana memberi Non sapu tangan sementara Aisyah celemek. Silpi memberi Non buku sementara Aisyah pena bulu. Roxy memberi Non armor khusus sementara Aisyah skop sihir. Dan Aris memberi Non sabuk pedang sementara Aisyah sabuk biasa. Di sisi lain Rudeus berniat untuk memberikan patung Paul kepada Non, namun kebingungan dengan hadiah Aisyah. Walau menyenangi benda imut, namun kini Aisyah memiliki uang sendiri sehingga Rudeus pun membuat survei mengenai hadiah yang diterima ketika berusia 15 tahun. Pertama, Lilia mendapat perhiasan rambut yang begitu imut. Lalu Silpi mendapatkan banyak pakaian dan sepatu dari Ariel. Roxy tidak mendapat apapun berhubung berasal dari Rasmigat. Dan terakhir Aris mendapat pengakuan Ruijet sebagai seorang prajurit dan juga keperjakaan Rudeus. Namun karena masih saja bingung, akhirnya Rudeus memutuskan untuk mencari tahu nanti saja. Dan karena kejutan dibatalkan, maka Rudeus pun memberitahu pesta tersebut kepada Non dan Aisyah. Di mana Non terlihat senang dan mengucapkan terima kasih, sementara Aisyah menanggapi dengan biasa seakan bukan hal yang istimewa. Lalu pada hari diadakan pesta, Aisyah bergegas pulang ke rumah dan meninggalkan kantor pada siang hari. Walau telah mendapat banyak ucapan dari para karyawan PT Rudo, namun ternyata Aisyah tidak mendapat banyak kado karena perbedaan budaya ras hewan. Namun karena persiapan belum selesai, Aisyah hanya duduk diam sembari memandangi semua orang yang sedang bekerja. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus penasaran berhubung Aisyah sampai menolak ajakan Lucy demi memantau semua orang. Singkat cerita, persiapan pun selesai tepat di saat Non pulang sembari membawa banyak bingkisan dan karangan bunga. Dan sama seperti dulu, pesta dimulai dengan pidato Rudeus yang kini membahas bagaimana orang dewasa bersikap. Di mana poin utamanya adalah harus bertanggung jawab seperti Silpi, tidak pernah berhenti belajar seperti Roxy, dan memiliki tujuan hidup seperti Aris. Walau terkesan serius, namun setelahnya Lilia berhasil membuat Non menangis karena menceritakan masa muda Paul dan Zenith. Dan begitu sesi buka kado dimulai, Non begitu senang karena mendapat armor dan sarung pedang sehingga dirinya bisa terlihat seperti pendekar sungguhan. Namun ketika Rudeus memberikan patung Paul buatannya, Non pun menangis karena kembali teringat dengan Paul. Mengesampingkan Non, Rudeus menyadari bahwa Aisyah bertingkah aneh.
Walau tidak terlihat cemberut, namun Aisyah tidak terlalu heboh dan hanya menampilkan senyum palsu. Yang mana hal tersebut terjadi selama berjalannya pesta dan bahkan ketika Rudeus memberikan kadonya yang berupa imitasi liontin Midgard yang diberi Roxy dulu. Rudeus memberi hadiah tersebut karena merasa hal tersebut sangat berharga baginya, karena telah menemaninya selama bertumbuh di dunia barunya. Namun walau begitu, Rudeus pun tidak paham mengapa dirinya memberikan liontin tersebut kepada Aisyah dan bukannya Non. Tidak lama dari sana, tiba-tiba muncul segerombol murid akademi yang ingin memberi hadiah kepada Non, di mana banyak dari mereka yang tiba-tiba kabur ketika melihat Rudeus, sehingga Sylvie pun harus menangkapnya. Namun sama seperti sebelumnya, di sisi lain Aisyah masih memasang senyum palsunya di kala kado yang dimiliki Non semakin menggunung. Namun pada akhirnya senyum palsu tersebut berubah menjadi tawa ketika Aisyah melihat Rinia dan Persena datang yang seperti baru berkelahi, di mana mereka berdua dan pegawai PT Rudo lainnya langsung membungkuk layaknya sekumpulan Yakuza sebelum memperlihatkan sebuah monster babi hutan raksasa. Yang mana ternyata babi hutan tersebut merupakan buruan mereka karena ras hewan memiliki tradisi untuk makan bersama suatu hewan buruan. Dan dengan tawa Aisyah tersebut, akhirnya pesta pun dipindahkan ke kebun untuk acara makan bersama dengan para pelajar dan pegawai PT Rudo. Singkat cerita, di akhir pesta Aisyah sempat mempertanyakan makna kedewasaan kepada Rudeus, yang mana nampaknya hal tersebutlah yang membebaninya selama ini sampai-sampai Rudeus keheranan. Namun karena tidak mengetahui jawaban spesifik, maka Rudeus pun menjawab tidak tahu sehingga dirinya tidak akan memaksa Aisyah untuk bertingkah dewasa. Dimana dengan jawaban tersebutlah pesta akhirnya selesai dan dengan demikian Aisyah dan Non telah resmi berusia 15 tahun. Setelah pesta ulang tahun tersebut, waktu pun terus berlalu hingga tanpa terasa 1 tahun telah dilewati. Di mana akhirnya Rudeus lulus dari akademi sehingga kini dirinya sedang berada di acara wisuda dengan lulusan lain yang tidak dikenalnya. Namun selama acara berlangsung, Rudeus malah tenggelam terhadap kenangannya serta apa yang terjadi selama setahun belakangan. Walau hanya mendaftar nama dan lulus bermodalkan makalah tentang cara mengajar sihir tanpa suara, namun banyak hal yang didapat Rudeus selama bersekolah. Mulai dari mendapat sahabat baru, bertemu Nana Hoshi, hingga menikahi Sylvie, semua itu membuat Rudeus hampir menangis karena ternyata dirinya memiliki ikatan emosional dengan sekolahnya. Namun mengesampingkan sekolah, Rudeus merasa lega bahwa beberapa rencananya berhasil dieksekusi dengan baik. Pertama, dirinya berhasil membangun cabang PT Rudo, toko patung Druidjet, serta pabriknya di Asura berkat bantuan Ariel, di mana dirinya pun berhasil mengajak orang-orang untuk bergabung ke dalam fraksi Orsted dengan pesta yang diceritakan kemarin. Dan berbicara hubungannya dengan Ariel, Ariel sempat mengajukan pernikahan politik di antara anak Rudeus dan juga anaknya. Walau hal tersebut sangat menguntungkan, namun Rudeus sendiri tidak ingin memanfaatkan anaknya untuk suatu kepentingan politik. Karena setidaknya Rudeus ingin memastikan terlebih dahulu apakah anaknya mau menjalin hubungan dengan bangsawan atau tidak. Namun walau hubungannya dengan Asura cukup sempurna, Rudeus belum mencapai kerajaan lain seperti kerajaan Raja Naga, di mana karena hanya mengenal Randolph dan Benedict, maka bisa saja Rudeus memerlukan waktu hingga 3 tahun untuk membangun koneksi di sana. Di sisi lain, penelitian magic armor dan alat penangkal kutukan Orsted pun belum menghasilkan terobosan besar lainnya. Hal tersebut terjadi akibat Zanoba yang berfokus pada patung Druidjet dan Cliff yang berfokus pada kutukan Elinalis. Yang mana setidaknya berkat hal tersebut, Cliff semakin berhasil menekan kutukan Elinalis walau nafsu seksnya belum padam. Selanjutnya, Rudeus berhasil melakukan teleportasi benda mati yang sempat disebut tidak mungkin oleh Perugius, di mana Rudeus menggunakan lingkaran teleportasi 2 arah yang dapat menukar sesuatu secara bolak-balik. Sehingga apabila magic armor diletakkan di lingkaran sihir A, maka Rudeus membawa lingkaran sihir B untuk menjadi perantara. Yang mana teknik tersebut pun bisa digunakan untuk melarikan diri dalam keadaan darurat. Lalu Orsted berhasil meniru teknologi patung 7 kekuatan dunia untuk membuat alat komunikasi tulis. Namun alat tersebut sangatlah berat sehingga sulit untuk dibawa kemana-mana dan hanya bisa dipasang di tempat. Dan untuk saat ini alat tersebut baru ditempatkan di kantor pusat Orsted dan juga kamar pribadi Ariel. Mengesampingkan pekerjaannya, selanjutnya adalah perkembangan anak-anaknya. Pertama, Lucy sudah menginjak usia 5 tahun dan baru saja merayakan ulang tahunnya tahun lalu.
di mana kesehariannya tidak jauh berbeda dengan Rudeus dulu, yakni mendapat kelas sihir dari Sylvie dan Roxy serta kelas pedang dari Eris. Dan berbeda dibanding dulu, kini Lucy tidak lagi takut kepada Rudeus dan bahkan seringkali ikut menyambut kepulangannya sembari melompat dan memanggilnya papa. Namun walau sosoknya begitu energik, entah mengapa kata-kata favoritnya adalah tidak dan hentikan. Dan karena statusnya sebagai anak tertua, belakangan Lucy pun mulai ikut merawat Lara, Ars, serta Leo. Dimana di suatu waktu ketika merawat Leo, Lucy pernah dimarahi Sylvie karena menggunakan sikat rambutnya dengan alasan Leo dan Sylvie sama-sama berambut putih. Selanjutnya adalah Lara yang kini sudah berusia 2 tahun. Walau sebelumnya sempat membuat heboh dengan tangisannya, namun hingga saat ini Lara tidak pernah lagi menangis semenjak selesainya insiden Chiron. Bahkan dengan tampang datarnya, Lara seringkali berjalan ke sana kemari dengan menunggangi punggung Leo yang telah dianggapnya sebagai pelayan pribadi. Lalu yang terakhir adalah Ars. Walau usianya baru genap setahun, namun Ars sudah begitu tergila-gila dengan Oppai. Tidak peduli besar atau kecil, Ars akan selalu kegirangan ketika menempel pada Oppai bahkan sampai terkencing-kencing. Dimana setiap kali Rudeus menggendongnya, Ars akan langsung menangis karena tahu Rudeus tidak beropai. Sehingga Rudeus pun khawatir dengan masa depannya yang bisa saja akan diperbudak oleh wanita. Singkat cerita, akhirnya upacara kelulusan pun selesai setelah rekapan kisah Rudeus setahun ke belakang. Walau tidak menjadi perwakilan kelulusan karena bukan murid teladan, namun waktu itu Jinas hampir saja menangis ketika Rudeus mengucapkan terima kasihnya. Namun mengesampingkan Jinas, selanjutnya Rudeus pun berkumpul untuk merayakan kelulusannya, serta mengadakan pesta perpisahan untuk Cliff yang akan pergi ke Milis. Sesuai dengan yang dikatakan Cliff setahun lalu, Rudeus rencananya tidak akan membantunya di Milis nanti, di mana Cliff ingin mencapai posisi eksekutif di Ordo Gereja Milis sebelum bisa membawa Elinalis dan juga Clive. Walau entah butuh berapa tahun, namun yang pasti hal tersebut tetap membuat Elinalis tidak nyaman. Sampai-sampai di akhir pesta, Elinalis meminta Rudeus membantu Cliff walau berarti melanggar janjinya sendiri. Walau sadar bahwa Cliff tidaklah lemah, namun Elinalis khawatir dengan musuh di Milis serta tabiat Cliff. Dimana karena egonya yang besar, Elinalis seringkali masih memandang Cliff sebagai anak kecil dalam urusan mental apalagi umur. Karena seperti yang kita tahu, persaingan politik di Milis sangatlah kejam sehingga nyawa menjadi taruhan. Dan hal tersebut terjadi pada orang tua Cliff. Walau memang merupakan cucu uskup agung, namun Cliff masihlah hanya berjuang sendirian dan hal tersebut membuatnya bisa menjadi sasaran empuk. Dan ketika Elinalis mulai mengeluarkan air mata, akhirnya Rudeus pun memutuskan untuk ikut ke Milis karena 2 alasan. Pertama adalah dirinya tidak enak kepada Elinalis dan ingin melindungi Cliff. Dan kedua adalah ingin membangun cabang PT Rudo di sana. Walau alasan pertama berarti mengkhianati keputusan Cliff, namun Rudeus tetap tidak ingin membiarkan Cliff dalam bahaya. Sehingga akhirnya Elinalis pun bisa merasa lega walau telah menyalahi janjinya sendiri kepada Cliff. Namun ketika pulang ke rumah, tiba-tiba Rudeus dikejutkan oleh surat yang dikirim oleh keluarga Latrea atau keluarganya Zenith. Namun berbeda dengan surat Cliff apalagi Zanoba, surat yang dikirim oleh Claire atau ibunya Zenith begitu singkat dan padat. Yang mana intinya adalah dirinya telah menerima laporan bahwa Zenith cacat mental dan meminta Rudeus mengembalikan Zenith sembari membawa Non dan Aisyah ke sana. Dan perlu kalian ketahui bahwa Rudeus menulis surat laporan kepada keluarga Latrea sekitar 5 tahun lalu. Namun mengesampingkan suratnya, Non langsung saja menghela nafas sementara Aisyah menatap surat tersebut dengan begitu dingin seakan tidak ingin melihat neneknya lagi. Dengan kata lain, neneknya yaitu Claire tampaknya merupakan sosok yang begitu menjengkelkan bahkan untuk Lilia sekalipun. Sehingga Rudeus sempat ingin menolak walau akhirnya memutuskan untuk pergi karena momennya yang begitu pas. Selain itu, Rudeus pun paham bahwa semenyebalkan atau sejahat apapun neneknya, Claire tetaplah ibu Zenith. Karena walau Zenith telah kabur dari rumah, mungkin saja ibunya merindukan Zenith dan Zenith sendiri bisa mendapatkan kembali ingatannya. Karena berdasarkan informasi Paul, keluarga Latrea menjadi salah satu donatur terbesar dalam pencarian korban bencana teleportasi. Dan karena pengaruhnya yang kuat di Milis, maka bisa saja Rudeus memintanya memperkuat fraksi Orsted. Namun sayang Aisyah tetap menentangnya dengan alasan seharusnya Rudeus pergi ke kerajaan Raja Naga bulan depan. Di sisi lain Non pun menolak ikut karena alasan sekolah
dan Aisyah pun mengubah alasannya menjadi harus menanam padi. Namun karena memerlukan Aisyah untuk membangun cabang PT Rudo, maka Rudeus meminta Aisyah ikut namun tidak perlu berkunjung ke rumah Claire. Yang mana hal tersebut membuat Aisyah senang, sementara Lilia hanya pasrah karena dirinya yang dibenci Claire akibat hasil poligami Paul. Namun sayangnya ternyata Rudeus hanya mendapat kabar negatif tentang Claire. Menurut Non, Claire selalu memarahinya apabila kurang sempurna dalam mengerjakan sesuatu. Lalu Aisyah malah dimarahi karena lebih baik dari Non. Dan Lilia menyebut Claire terlalu fanatik terhadap ajaran milis dan kebanggaan keluarganya. Namun apabila Claire hanyalah Saurus versi perempuan, maka Rudeus yakin bisa menanganinya walau harus menyembunyikan identitasnya sebagai tukang poligami. Dan begitu Rudeus memberitahukan rencananya kepada Cliff, ternyata Cliff malah terlihat lega karena sudah menduga Rudeus akan ikut. Dengan kata lain, nampaknya Cliff masih mengharapkan bantuan Rudeus namun enggan mengakuinya. Namun sayangnya kali ini ketiga istrinya tidak ikut karena Sylvie harus menjaga rumah, Roxy akan mendapat diskriminasi sebagai ras iblis, dan Eris yang bisa saja menghajar Claire apabila kesal. Namun selain alasan itu, tepat sebelum pergi Rudeus mendapati kabar bahwa ternyata Sylvie hamil lagi. Yang mana Rudeus pun tidak menduga kehamilan tersebut berhubung ras elf sulit untuk mengandung. Sehingga selama 5 tahun terakhir Rudeus begitu giat membuat anak dengan Sylvie sehingga demikianlah hasilnya. Dan karena harus pergi ke milis, maka kehamilan kali ini menjadi keempat kalinya Rudeus meninggalkan istrinya yang hamil. Walau ingin menemani, namun Rudeus tidak bisa menunda karena bisa saja nanti Roxy dan Eris malah hamil juga. Sehingga akan menjadi siklus tanpa akhir, sementara Cliff pun pastinya tidak mau menunda keberangkatannya ke milis. Walau Rudeus tidak terlalu khawatir, namun yang panik setengah mati malah Lilia, di mana dirinya bingung harus menemani Zenith atau Sylvie, walau Sylvie sendiri berkata tidak apa-apa karena ditemani Roxy dan Eris. Dan di tengah kebingungan tersebut, secara tiba-tiba Zenith bergerak meraih tangan Lilia dan membawanya mendekati Sylvie. Walau masih cacat mental dan tindakannya seperti orang mengigau, namun Zenith seakan meminta Lilia merawat Sylvie karena dirinya akan baik-baik saja. Sehingga dengan demikian Lilia tetap diam di rumah dan Aisyah lah yang akan ikut pergi untuk merawat Zenith. Singkat cerita, akhirnya Rudeus pun pergi dengan membawa banyak barang seperti alat komunikasi Orsted serta gulungan Magic Armor versi 1. Walau telah menggunakan Magic Armor versi 2, namun nyatanya barang-barang tersebut begitu berat sampai-sampai Rudeus merasa membawa lemari di punggungnya. Selama di perjalanan, Cliff sempat menyebut Rudeus pendosa karena telah berpoligami, dan hal tersebut membuatnya teringat dengan Claire lagi. Di mana menurut Cliff, Claire merupakan bagian penting dalam fraksi anti ras iblis yang bertentangan dengan keluarga Cliff yang pro pada ras iblis. Di mana banyak anggota keluarga Latreia yang berprofesi sebagai kesatria kuil, dan contohnya adalah Teres yang merupakan bibi Rudeus. Sehingga Cliff berharap Rudeus tidak akan memusuhinya hanya karena ibunya merupakan bagian keluarga Latreia. Di mana Rudeus pun mengiyakan berhubung dirinya hanyalah sang tangan kanan Dewa Naga dan bukan bagian keluarga Latreia. Karena bagaimanapun juga hubungan keluarganya dengan Cliff lebih dekat apabila dibandingkan dengan keluarga Latreia. Contohnya saja adalah Non seringkali berdiskusi dengan Cliff mengenai suatu masalah, di mana hubungan mereka cukup dekat, walau tidak mencapai ranah cinta, melainkan rasa saling menghormati dan ingin membantu. Dan untuk memberi jaminan, Rudeus pun berkata bahwa dirinya berani menjodohkan salah satu putrinya dengan Clive. Dan hal tersebut langsung disetujui Clive sehingga Rudeus mulai panik. Singkat cerita, Rudeus pun berteleportasi dari ruang bawah tanah kantor menuju hutan dekat ibu kota milis. Di mana Rudeus muncul di sebuah rumah besar di tengah hutan tersebut, yang dulunya terdapat beberapa desa yang kini telah dilahap hutan hidup tersebut. Dan untuk menyembunyikannya, Rudeus menciptakan sebuah lorong rahasia tipuan yang berisi peti harta karun yang terdapat beberapa alat sihir tidak terlalu berguna. Sehingga apabila ada petualang yang masuk ke rumah tersebut, mereka akan merasa puas ketika menemukan petinya. Lalu selama perjalanan, untungnya Rudeus tidak banyak melawan monster karena mayoritas yang muncul hanyalah goblin. Di mana Rudeus malah mengasihani goblin-goblin tersebut karena telah dianggap monster oleh orang-orang di milis. Namun goblin masih memiliki rasa kasih sayang kepada keluarganya dan bisa dianggap sebagai ras iblis tingkat rendah. Namun mengesampingkan goblin, akhirnya Rudeus pun tiba di ibu kota milis yang bernama Milisian.
Sehingga kisah perjuangan panjang Drudorus di milis akan segera dimulai setelah sebelumnya pernah berkelahi dengan Paul di sana. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!